menyertai kami ya Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang tenang ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Berilah kami hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Pertama-tama dulu, saya memang sudah membuat khotbah bahasa Inggris, tetapi saya tidak berani karena mungkin nanti ada kata-kata yang salah atau apa. Sebenarnya saya sudah membuat slide-nya, bahkan saya sudah konsultasi sama dosen bahasa Inggrisnya. Tapi dibilang semangat, tapi niat ini kayak yang mengajar dia semangat opung, tapi suaranya juga rendah, harus baik. nah itulah kenapa saya hari ini gimana ya, saya sudah capek-capek sampai udah kirim sama Pak Enos, Pak Martin, tapi yang mungkin takutnya salah, malu. Tapi nggak ada salahnya kalau mencoba, tapi ya Next time. memilih dengan berbahasa Indonesia saja. Amin. Amin. Mungkin ada adik-adik tingkat yang belum mengenal saya. Nama saya Khadidah Kristina Halawa, asal dari Nias. Saya semester 8, semester 7, masih belum semester 8 ya. Nah, saya prodi teologi. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Amin. Baik, langsung saja kita buka Alkitab kita yang terambil dari Ibrani 3 ayat 7 sampai ke 19. Yang sudah mendapatkannya katakan ini dia. Ini dia. Baik, kita akan membacakannya bersama-sama. Laki-laki yang pertama dan yang kedua nanti perempuan. Saya akan membacakan perempuannya. Binasa karena murtad. 1, 2, 3. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, Janganlah berdasarkan hatimu seperti dalam kegelapan pada waktu pencobaan di padang gurun. di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanmu 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam mukaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang baik setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang sempurna. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapa yang dilakukan tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang banyaknya berlimpahan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kemuliaan bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pertama
tidur ya, karena ini jam-jam rawan. Ya. Nanti kalau ada yang tidur, saya suruh dia berdiri sampai selesai saya khotbah. Oke? Saya tidak Siapa pengawasnya? Karena yang bisa kau lihat semua pengawasnya bagian pelayanan lah, atau di sekitarnya lah, pastilah ya. Baik saudara-saudara, kita lihat dulu latar belakangnya. Nah, latar belakang dari surat ini tidak mencantumkan namanya, sehingga tidak diketahui pasti siapa yang menulis kitab Ibrani ini. Nah, pada abad pertama kekristenan, sehingga abad pertengahan surat Ibrani ini diyakinkan yang tulis yaitu Rasul Paulus. Amin. Nah, meskipun tidak memulai dengan nama Paulus seperti surat-surat Paulus selanjutnya. Nah, maksudnya ya ini dicantumkan di ayat yang tulis ayat ini adalah si Paulus. Nah, surat ini ditulis pada abad ke-67 Masehi. Nah, ada peringatan ulang dalam surat Ibrani ini. Peringatan ulang dalam surat Ibrani ini untuk melawan dosa. Dalam kitab Ibrani ini 3 ayat 7 sampai 9 disebut sebagai dosa pemberontakan atau apa? Mengeraskan hati. Nah, langsung saja tema yang saya sampaikan pada saudara-saudara pada sore hari ini yaitu warning. Sekali lagi warning. Apa? Warning. Artinya apa? Peringatan. Bukan bahaya ya, peringatan. Ya. Warning ini adalah suatu peringatan atau himbauan yang bertujuan untuk memperingatkan seseorang untuk adanya bahaya. Ada bahaya dan resiko atau masalah yang akan datang kalau mereka kayak aturan kalau mereka melakukan kesalahan ini. Dan dalam perikop ini, saudara-saudara, menjelaskan bagaimana orang Israel binasa karena murtad. Binasa karena murtad. Nah, ayat-ayat ini berupa peringatan untuk tidak meneladani Israel. Untuk tidak meneladani Israel. Dalam ayat 7 sampai ke 11 menjelaskan kepada kita semua di mana waktu zaman orang-orang Israel dibebaskan Tuhan untuk keluar ke tanah perjanjian, tetapi mereka tidak sampai. Tidak setia. Iya, karena tidak setia kepada Tuhan. Tidak mengikuti aturan yang Tuhan sudah tetapkan kepada mereka. Nah, selama di perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka memberontak di situ. Mereka tidak mengikuti aturan yang Tuhan sudah tetapkan kepada mereka. Bersungut-sungut. Tidak melakukan. Makanya mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Dan di mana di dalam perjalanan mereka melewati pencobaan-pencobaan yang sangat dahsyat. Mereka melewati padang gurun. Padang gurun itu yang sangat panas, tidak ada makanan. Selama 40 tahun lamanya. Kita aja kalau nggak makan sehari gimana? Gak langsung mati, tapi pingsan. Iya kan?
pencobaan itu di padang gurun, mereka sangat bersungut-sungut. Bersungut-sungut apa? Tidak mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan. Walaupun Tuhan mengutus Musa untuk memberikan kayak gini, kalian bilang kalian gini, tapi mereka tidak mengikuti itu. Makanya mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Yang sampai ke tanah Kanaan hanya 2 orang. Siapa yang tahu? Ya, good. Nah, pada akhirnya semua perintah yang disampaikan Tuhan kepada Israel melalui perantaraan Musa tidak diindahkan. Tidak diindahkan bangsa-bangsa Israel. Orang-orang Israel tidak diindahkan itu. Mereka tidak mendengar. Setelah mereka melakukan perjalanan di padang gurun, mereka melakukan apa? Menyembah berhala. Mereka membuat patung dan mereka menyembah itu. Nah, ada pertanyaan di sini. Lalu bagaimana supaya kita tidak menjadi binasa dan murka? Kedua yaitu perintah-perintah apa yang menjadi himbauan kita untuk tidak meneladani Israel. Next. Yaitu satu yaitu waspada. Waspada di ayat yang ke-12. Kenapa dikatakan waspada? Apa yang dimaksud dengan waspada? Waspada itu hati-hati. Nah, apa yang dimaksud dengan waspada? Mewaspadai terhadap apa peraturan yang Tuhan berikan tadi. Kita harus mengikuti, waspada, karena Tuhan sudah memberikan nih. Kalau kamu melanggar ini pasti ada akibatnya. Saya tidak jauh-jauh mengambil contoh. Kalau ada peraturan itu kita kayak pengen melanggarnya kan, betul kan? Nah begitu, pengen banget melanggar peraturan-peraturan itu, tidak mengikutinya. Nah, mewaspadai terhadap hatinya yang jahat, yang tidak percaya. Nah, pada waktu percobaan di padang gurun, orang-orang Israel memiliki hati yang jahat. Nah, di dalam ayat yang ke-12 ini, waspadai hati saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun hatinya jahat. Nah, di bangsa Israel di saat itu hati mereka bukan tidak baik, tapi lebih menggerutu dengan apa yang telah peraturan-peraturan yang telah disampaikan Tuhan melalui perantaranya Musa. Nah, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan hati. Hati adalah organ manusia yang sangat berfungsi. Kalau hatinya busuk, kalau hatinya tidak kepada Tuhan, pasti pemikirannya jahat. Apa yang ada di otak kita ini pasti hati kita yang lebih tahu dulu. Makanya nanti langsung kepikiran dan melakukan. Betul? Amin. Nah, makanya di bangsa Israel waktu itu mereka mempunyai hati yang jahat, saudara-saudara, menggerutu. Kedua yaitu mendengar nasihat Tuhan. Di ayat yang ke-13, pada waktu
perantaraan si Musa, bangsa ini sangat tegur terhadap nasihat itu dan bebal. Bebal itu apa? Nah, betul dah yang kalian bilang itu semua. Sudah tahu tapi tidak melakukan. Nah, itulah bangsa-bangsa Israel. Janganlah sampai kita kayak gitu. Makanya ada peringatan ke mengulangi ayat ini kembali. Nah, nasihat-nasihat yang Tuhan berikan justru dihimbau mereka sehingga mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Makanya mereka tinggal di situ. Tidak ada satupun yang taat. Tidak mematuhi peraturan yang Tuhan sudah tetapkan sama mereka. Malah mereka membuat patung-patung berhala. Ketiga yaitu berpegang teguh. Di ayat yang ke-14, berpegang teguh pada keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan bergoyang, jangan goyang karena kita itu kayak percaya kepada Tuhan. Murtad itu berbalik. Kita kayak nggak percaya kepada Tuhan. Makanya mereka tadi bangsa Israel membuat patung-patung berhala. Di ayat yang ke-13 ke-14, kepercayaan kita itu. Kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya nggak kepada Tuhan? Amin. Nah, di ayat yang keempat, jangan keraskan hati. Saya tanya dah, kalau kalian dari tadi mendengarkan apa yang saya sampaikan, berapa kali diulang di dalam kitab ini, jangan keraskan hati? Berkali-kali. Berarti saudara-saudara tidak fokus, ngantuk. Di dalam ayat ini, perikop ini dari Ibrani 3 ini 7-19 dua kali. Coba baca. Kalau dua kali diulang kata sedemikian, pasti itu penting. Jangan keraskan hati. Ya. Di ayat yang ke-8. Betul? Kedua di mana? Itu berarti kalimat yang penting, jangan keraskan hatimu. Dalam perikop ini kata mengeraskan hati sudah dua kali disampaikan. Berarti kata yang penting ini, itu kata-kata yang jangan keraskan hati itu penting karena dua kali disampaikannya. Tetapi inilah perintah-perintah kepada kita semua. Marilah kita menjalaninya. Jangan berburu semua apa yang Tuhan larang itu kepada kita. Jangan seperti bangsa Israel. Amin. Nah, poin yang kelima yaitu taat kepada Tuhan. Taat memiliki penerapan penting dalam kehidupan seseorang. Taat ini juga didefinisikan sebagai ketaatan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita udah percaya kepada Tuhan? Jangan amin-amin saja. Ya, tapi kita melakukannya. Kebanyakan sekarang saya datang ke gereja, saya bahkan duduk di sini, tapi di luar apa? Murtad itu
berbalik. Apa deh yang kalian bahas? Dia laki-laki juga dong. Nah itu ketaatan kita kepada Tuhan. Marilah kita taat, karena kita itu anak-anak yang Tuhan pilih supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebagai kesimpulan kita pada sore hari ini, baik, saya akan membacanya. Sebagai kesimpulan kita di perikop ini, yaitu pada akhirnya sebuah perintah-perintah yang telah kita lihat dalam kitab Ibrani ini. Oleh sebab itu, marilah kita ingin terus melakukan kebenaran dan firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak lupa supaya kita jangan binasa karena dosa kita sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali kami puji syukur kepadamu. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kegiatan kami serahkan dalam tangan-Mu selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli dan Congregation Stand berjemaat di Pasar Budi. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was buried, died, he descended on the third day, he was raised, he ascended into heaven, he is seated at the right hand of the Father, and will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, universal and apostolic, Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Mari pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan lagu The Singing God is So Good. Let's pray. Lord God, our Father was in heaven, how this moment we are ready to give. I hope that offering we give pleases you. God also blesses the ends that give, even the heavenly time to give the godless the name please me. Hallelujah. Pray. Amin. Okay. The singing God is so good. God is so good.
intercessory, doa syafaat kepada saudara Lisbeth, silakan. Let's pray together. Good Father, loving Father, thank you for your impression in us. God has been with us from the beginning of the middle until the end of the service. We have also listened to your word. Hopefully we our lives every day. Father, at this time we long to convey every point of our praise to you. Father, we pray for our nation of state, the Indonesian people. Thank you for all that God has given to our nation. Thank you for the water, air, wind, and all the natural rights that we enjoy every day. We continue to pray for our government. May God continue to bless our government, from the president to his ranks, and from the center to the regions. We also continue to pray for the state security troops and police, so that they continue to be given the strength to maintain the security of this country. We also pray for all Indonesian people. May God bless you from Sabang to Merauke, so that the Indonesian people continue to have one heart in God. We also pray for the economy of our nation and country, so that it continues to be blessed by God. Our Father, us continue to pray for PT Santosa Asih Jaya. We pray for the directors, employees of PT Santosa Asih Jaya, that God continues to give strength and help. That we also pray for the founder of STT IKSM Santosa Asih, so that God continues to bless and give strength and help. That we also pray for the project that are at PT Santosa Asih Jaya, all the tenders that are being worked on, all we pray that God will continue to bless and open the way. All the nets and funds needed may God profit everything. We leave this PT in God's loving hands. May God continues to bless and profit all that is needed. We pray and leave this PT in God's hands. He also blessed the employees who work in the field. We also continue to pray for STT IKSM Santosa Asih. Our Father prays for all the lectors and staff who work at STT IKSM. We pray for their families, their service. God always blessed and continues to participate in their lives. Give them strength, help, and also God continues to bless us. We also continue to pray for all students who are at STT IKSM. May God continue to bless all students from the lower semester to the highest semester. May you continue to join us all, give us help, unity of heart, and all strength. Our Father also prays for our hostel mother. May God continue to bless and give us strength and help, and continue to support and teach us. Father, blessing his family and us, his ministry. Our Father also prays for our family. We left them in your hands, Father. May God continue to bless our whole family, their work and their efforts in
In particular, our parents, Father, continues to bless them and give them health and strength from you. Bless our brother and sister, our Father, believes that God has provided us as a beautiful future for our brother and sister. We also continue to pray for the people out there who are in need. May you bless them, always give the sufficient blessing and a decent place to live, and always give them health and strength. Continue to accompany them. Thank you, Father. There are the prayers we have raised in front of you. May God continue to bless and answer for each of us. What is our praise at this moment? I invite everyone to stand up, please. Let us together convey the Lord's Prayer like this. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Doxology and prayer of blessing. And Mr. Rikanto. Let's pray to the God Father in heaven. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Time and worship is finished saat teduh. Sejenak. Saat teduh selesai. Okay. After any announcement are welcome. Jika ada pengumuman dipersilakan. Shalom. Shalom.
korek-korek kalau Ibu Kaci udah berdiri. Baik, disampaikan kepada semua mahasiswa bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Enos menyangkut dengan kegiatan kita selama mempersiapkan diri untuk nanti pada akhirnya masuk pada Natal, maka ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Yang pertama, jika masih ada kuliah, yang kuliah boleh kuliah ya, tetapi juga jangan mengada-ada. Kuliahnya itu baru jam 10, baru jam 11, ternyata bilang mulai jam 8. Jadi jam 8 ternyata tidak sinkron ya. Oleh karena itu dimohon kejujuran dari saudara-saudara. Kalau kuliah nggak apa-apa, ikut saja kuliah. Lalu pembagian kelompok untuk doa, silahkan berdoa, tapi waktu bernyanyi, apalagi yang di perpustakaan atau yang di bagian atas, itu suaranya itu jangan sampai keras-keras, tengah suara saja ya. Bisa ya? Bisa. Lalu setiap jam Harus 10 yang bernyanyi di atas ataupun setengah suara. ya. Setengah suara itu artinya slow but sure. Amin. Diulangi yang terakhir bahasa Inggris itu. Udah, itulah yang benar. Lalu nanti jam 8 sampai dengan jam 9.30. Jam 3 itu nanti di bawah pengawasan Pak Enos ya, kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan, doa, ibadah jam 10, tetap nanti setelah itu ke jam 3 ke atas itu kegiatan asrama ya, nanti beres-beres, latihan, paduan suara dan lain-lain ya. Saudara-saudara pasti ya ini baru dilakukan tapi kelihatan mukanya sudah mulai cemberut. Apalagi kalau doa jam 8 sambung lagi jam 10 dan seterusnya, mukanya udah mulai yang segar, mulai gimana gitu. Ya, tetapi ya berharap begini, ya kita membiasakan diri untuk tetap bersekutu ya. Ingat bahwa di saat kita bersekutu berkat Tuhan turun, begitu ya. Jadi jangan cemberut, jangan merasa kayak dibebani dan lain-lain sebagainya. Marilah dengan sukacita ya. Terus ini satu, kita ini nanti bulan Desember ini perayaan Natal ya. Oleh karena itu mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan jaga dan lindungi semua umat Kristen agar pada perayaan Natal nanti tidak ada yang mengacaukan. Amin. Ya, berdoa sungguh-sungguh untuk hal itu ya. Kita tidak tahu, jangan berpikir bilang, oh Indonesia baik-baik saja. Tidak. Ya. Kita juga tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi ke depan. Namun sebelum segala sesuatu itu terjadi, mari kita doakan sungguh-sungguh supaya Tuhan gagalkan, Tuhan batalkan setiap hati orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan kegiatan perayaan Natal di bulan Desember. Itu sangat penting ya. Hana, bisa ya Hana ya, jangan tertawa Hana. Kalau dijelasin di sini, tolong dengar baik-baik ya, karena ini sangat penting sekali. Ya. Oke. Hana. Anda kok jangan mencari perhatian supaya Opik panggil namamu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Siapa yang merasa jenuh? Tidak. Ya, Hubertus, jenuh kan? Jenuh kalau beribadah? Tidak, ya kalau Hubertus bilang tidak, pasti semua semangat ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk sedikit pengumuman dari kami karena ini kan sudah mulai memasuki masa liburan.
tolong perhatikan untuk sarana dan prasarana yang kita gunakan, perhatikan untuk listrik karena kemarin baru cukup banyak listrik naiknya, biaya listrik. Jadi tolong di semua ini baik di kantor, di tempat ibu asrama, di aula maupun di asrama semuanya naik listriknya. Jadi tolong diperhatikan untuk penggunaan listriknya, yang barang-barang yang tidak berguna yang menggunakan listrik kalau tidak digunakan tolong dimatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kesepakatan kita waktu kelas baru kemarin, kelas PAK semester 5 dindingnya bolong. Siapa pelaku? Semester 5. Semester 5 kelas PAK Dulu. ada bolong dindingnya. Wah, bahaya. Kelas yang baru diperbaiki kemarin. Sesuai kesepakatan satu kelas bertanggung jawab, entah bagaimana caranya, perbaiki. Ya, perhatikan. Untuk semester 5 PAK. Benar nggak sih coba? Benar nggak? Benar. 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 Mau tanya saja kapan itu bolong? Kalian pasti tahu nggak? Nggak mungkin nggak tahu, karena bolongnya lumayan gede, bukan bolong kesenggol biasa, enggak. Itu kesenggol sengaja kayaknya. Dan orang pasti sadar kalau bolongnya segitu. Kecuali amnesia, lupa ingatan, pasti ada yang tahu. Jadi tolong perhatikan ya, jaga fasilitas kita bersama. Ada laki-laki Ya. semester 5. Coba berdiri dulu. Ah iya. Semua laki-laki semester 5. Nah, kau koordinator Iya. harus bereskan itu. Tidak bisa kita bereskan lagi. Bagaimana kalian menutupnya? Ya, dulu. Oke. Selanjutnya beberapa fasilitas, misalnya kalau ada stop kontak yang rusak kasih tahu. Jangan misalnya copot dibiarin saja begitu, akhirnya kita tidak tahu kenapa kok bisa rusak seperti itu. Tolong jaga bersama. Saya pikir kalau cuma dengan jari yang normal kayaknya itu nggak bakalan rusak. Kayaknya ada jari yang tidak normal. Dulu kalau ada pintu kayak kemarin ada pintu yang bermasalah dilaporkan. Biar kita sama-sama perbaiki, karena yang tidak ngerti berusaha perbaiki bukan jadi bagus, jadi tambah rusak, ya kan? Jadi tolong ini untuk tempat kita bikin nyaman secara sama-sama ya. Itu yang sudah kita sepakati bersama. Jadi tolong diperhatikan, dan juga penggunaan fasilitas yang lain. Jadi tolong diperhatikan, ini masalah libur tidak dikunci. Kalau tidak dikunci kan kelas kadang ya seperti itu. Nanti lempar-lempar tanggung jawab seperti apa. Oke, demikian dari saya untuk kewajiban kita semua yang mau PPL, yang mau liburan, tolong diselesaikan kewajibannya sebelum liburan supaya tidak ada beban ketika masuk lagi ke sini kan. Kalau ada masalah komunikasikan. Ada keberatan atau ada apapun itu yang membuat kita agak bermasalah, baik dengan keuangan maupun pendidikan maupun pelayanan, komunikasikan, karena dosen staf di sini bukan dukun yang bisa tahu hati kalian kan, bukan ahli nujum yang bisa tahu perasaan kalian, enggak. Komunikasikan, saya ada masalah keuangan sehingga terkendala, ini enggak apa-apa. Komunikasikan, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Kalau ada masalah di pendidikan juga komunikasikan. Ini begini-begini, kuliah saya begini, komunikasikan. Kalau diam-diam tiba-tiba main kabur aja begitu kan, kita nggak bisa cari solusinya. Jadi tolong komunikasikan kalau ada kendala-kendala apapun itu. Komunikasikan dengan dosen, staf, perwalian, semuanya ayo kita komunikasikan. Itu yang terakhir, yang semester 2 hasil ujiannya sudah keluar, nanti diambil kertasnya di ruangan saya. Ada beberapa yang harus Semester 1. semester 1 ada beberapa yang terpaksa harus mengulang untuk perbaikan nilai, beberapa yang sudah cukup bagus. Belajar dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Okay, I think is no announcement. Worship is finished. Jika tidak ada lagi pengumuman, ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat berjuang. Selamat berjuang.